Perkenalkan, nama saya Sultan Nutora Aulia dengan NIM 124140113. Jadi saya di sini akan membahas tugas pertemuan 5 tentang rekursif. Di sini tuh kita diketahui ada sebuah deret dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk Fn itu rumusnya ada F dalam kurung N-1 tutup kurung ditambah F dalam kurung N-2 tutup kurung dikali F dalam kurung N-3. Di sini ada yang sudah diketahui juga, N0 itu 2, N1 itu 1, N2 itu 1, N3 itu 1. Jadi kita bisa buat program rekursifnya di online GDB. Ini online GDB ini bisa kalian akses di mana aja, bisa di Google, di Chrome. Kalian ketik aja sini online GDB C++. Kalian juga bisa ngikutin saya dalam dan membantu atau mengoreksi saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertama-tama kita kasih nama aja ya. Namanya di sini ada nama saya sendiri itu Sultono Tora Aulia dengan NIM 124140113. Oh, kita belum tahu nama channel lah. Nama channel saya ini Sultan Nutora Aulia ya guys ya. Nah, terus sini kita tambahin racing space std. Buat apa nih? Ini buat biar kita nggak terlalu ribet nulis std ini guys ya. Soalnya terlalu ribet kalau kita nulis gitu. Ini bisa kita hapus soalnya kita nggak pakai. Terus kita buat basis dan kawan-kawannya ya guys, yang soalnya program rekursif itu perlu basis dan ya ada banyak sih basis. Terus ada rekursifnya, ada fungsinya ya, seperti itu ya guys ya. Kita ngikutin yang di soal aja dengan agak lama ya guys, sorry ya guys ya, soalnya saya juga belum terlalu ahli. Kita bisa tulis seperti ini. Kita masukin yang ini ya guys ya, masukin yang diketahui tadi itu. Bisa if, kita pakai if jika n itu sama dengan 0, maka dia akan membalikan nilai 2. Seterusnya guys, nih dari 0 ke 2 satunya. Biar cepat ini kita bisa copy, bisa tinggal kopas, buang juga kopas. Ini kita ubah 1, kita urutin aja 1. Ini kita ubah 2, ini juga 1, 3, ini juga 1. Nah, habis itu kita masukin rumus yang ini. Kalau ini kan kita mau nyontoh jika N8 ya, berarti kan N itu lebih dari 3 itu nanti kita pakai rumus yang ini. Jadi kita mulai nanti dari 4 dulu, kita mulai nyari 4, nyari 5, nyari 6, nyari 7 hingga 8. Kita masukin aja rumusnya itu
kita copy aja biar cepet. Tuh nanti kan seperti ini rumusnya ya guys ya. Ini benerin dulu soalnya ini terlalu berlebihan. Nah soalnya nanti bisa error. Kita lanjut lagi di sini. Itu make, oh ini bukan inline guys, inline-nya itu di bawah nanti, soalnya kan rekursif. Ini bisa kita cut aja. Nah bisa di sini guys, sebenarnya tuh. So kita masukin in n, soalnya nanti kan kita mau input n, itu kita harus deklarasiin dulu n nya. Cout. Nah cout ini apa sih? Cout itu nanti dia bakal nampilin tulisan kayak apa ya, output istilahnya. Masukkan n, misalkan dia masukkan n. Nah nanti dia bakalan ada tulisan kayak gitu tuh, masukkan n. So cin itu apa sih? Cin itu buat nyimpen data kita yang udah kita masukin di output tadi gitu guys. Nah habis itu kita keluarin. Nah ini untuk hasilnya nanti itu kita cetak seperti ini aja. Sabar ya bisa. Ini tutup kurung, soal tadi kan ada dalam kurung tuh. Nah ini n tuh nanti yang kita masukin di input sini. Habis ini tutup kurung. Nah iya benar kurung itu sama dengan guys, sama dengan nilai n yang nilai di sini nanti ya f dalam kurung n itu biar dia pindah ke bawah. So return 0 udah ditulis di awal kan, dari bawaan online DDB. Coba kita run. Nah bisa guys, coba kita kan dicontoh di sini ada nih, kita uji pakai, bisa guys ya, uji pakai yang masukkan n11. Bener gak hasilnya segitu? Hasilnya itu 2473. Nah bener guys, jadi untuk kode kayak gitu ya guys ya. Mana nih, harusnya kalian paham lah ya. Ini kita rumusnya tadi ya, rumusnya itu terus ini yang diketahui, ini rumusnya. Habis itu di sini ada deklarasi variabel n, ada outputnya nih, yang masukkan n nih, yang masukkan n nih. Terus kita masukin nih 11, nanti disimpan di cin. Habis itu untuk nampilin ini itu kita cetak lagi outputnya di sini. Oke guys, seperti itulah kira-kira ya. Untuk kode itu udah aman ya harusnya.
Apakah berarti kita bisa lanjut nih untuk jelasin visualisasi rekursif ya. Visualisasi rekursifnya. Kita bisa langsung ke sana kali ya. Oke, sabar ya, kita pindah dulu. Yes, jadi kita balik lagi. Saya di sini bakalan ini guys, kita ini disuruh untuk visualisasi rekursifnya juga. Jadi kita akan membuat visualisasinya. Terus di sini tuh tadi kan kita udah nyoba 11 dan bener ya. Sekarang kita nyoba yang n sama dengan 8 sesuai dengan pertanyaannya. N sama dengan 8. Ini tadi saya udah nyoba n sama dengan 8 itu 26. N sama dengan 8. Kita coba ya guys ya. Kita ngerjainnya di sini aja, soal saya kurang ngerti ininya pakai aplikasi lain. Mungkin bisa sih di online BBB yang lain aja di sini guys. Kita korek-korek di sini aja ya guys ya. Biar ya semoga kalian ngerti ya guys ya. Sesuai dengan rumus dan yang diketahui. Ini kita buat metode. Nah, sesuai dengan rumus yang diketahui, kan kita nyari fn nya itu 8 ya guys ya. Fn f dalam kurung n nya itu 8. Itu berapa sih? Nah, sebelum ke 8 itu kita harus nerusin yang ini nih. Soalnya kita pakai rumus-rumusnya di sini soalnya ya. Jadi lebih gampang itu kita nyari F4. Kita nyari dari F4 sesuai dengan rumus F4 ya. 4 dikurang 1 itu 3. Jadi kita masukin nilai dari F3. Nilai dari F3 ditambah 4 dikurang 2 itu 2. Jadi kita masukin F2, nilai dari F2 guys, dikali mana kalinya sabar. Nah, ini dikali F min 3 N min 3 4 dikurang 3 1 dikali nilai F1 nya. Nah, seperti ini. Dengan 3 kan dari kasih tahu ya, itu 1. Terus ditambah nilai 2 itu kan dari kasih tahu ya, 1 dikali nilai 1 F1 nilainya itu 1 juga. Untuk cara pengerjaan itu perkalian itu duluan ya guys ya. Soalnya ya di matematika perkalian dan pembagian itu didahulukan. Jadi 1 kali 1 jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kita udah tahu nih N4 itu nilainya 2. Bisa aja sih kita tulis sini biar lebih gampang ya. N4 itu sama dengan 2. Nah, biar lebih gampang untuk ke 8 itu kita masih perlu langkah nyari F5, F6, F7 dan yang terakhir F8 nya. Jadi sama tuh caranya tuh. Kita buat lagi sini F5. Rumusnya juga ya sama guys, sama aja, 5 kurang 1 pakai nilai F4 berarti karena 5 kurang 1 ya, ditambah sebentar guys, pencet bisa ditambah 5 kurang 2 pakai nilai F3 karena ini 5 kurang 2 ini bisa dikali F nya
5 nya dikurang 3, jadi pakai nilai F2. Ya kalian kalau mau cara cepatnya ya harus hafal rumusnya. Sebenarnya rumusnya gampang sih. Jadi kita kurangin 1 ditambah kurangin 2 dikali kurangin 3, itu rumusnya. N nya itu kita kurangin 1 kurangin 2 kurang dikali kurangin 3. Nah udah nih, kita baru substitusi. F4 itu kan tadi udah ketemu tuh, F4 itu 2 tambah F3 itu 1 dikali F2 itu 1. Sama kayak tadi, perkalian tuh harus duluan. Jadi 1 kali 1 ditambah 2 3 deh. Udah terlanjut nih ke F5. Cuman di sini saya nggak akan jelasin satu-satu lagi karena kita udah tahu trik cepatnya, kita udah hafal rumusnya. Sama aja kayak 6 dikurang 1, jadi kita pakai nilai F5 ditambah 6 dikurang 2 itu 4, kita pakai ditambah kita cara ini udah apa, kita tulis lagi aja. Kita pakai nilai 6 dikurangin 1 itu F5. Untuk seterusnya nanti kita pakai yang udah dapat aja guys ya. Habis itu dikurang 2 6 ya kan, dikurang 1 dikurang 2 dikali kurangan 3. Nah ini 1 ini pasti udah 4 udah pasti. Habis itu udah pasti 3 karena dikurang 3 ya, dikali F kurangan 3, 6 kurang 3. Nah sama kayak tadi guys, itu kita masukin lagi rumusnya. Untuk 5 itu rumusnya, untuk nilai 5 itu ini ya 3 ya, belum ditulis di atas, tapi kita langsung aja cepat untuk menghemat waktu. 3 ditambah 2 kali 1 kali 1 sama dengan ya ini nggak kita pada sih tuh 1 habis 4 nya 2 5 3 benar, 2 kali 1 2 habis itu 3 tambah 2 5. Jawabannya 5 guys. Itu yang 7. Untuk yang 7 F7 itu kita udah hafal cara cepatnya, jadi kita langsung substitusi aja ya. Ini kan udah pasti 6 nih, udah pasti 6, masukin aja nih 5 ditambah ini 5 nih pasti ya, pasti ini pokoknya 3 N itu 3 sebelum ini nih. Kalau misalnya kita nyari 7 pasti yang dipanggil nanti 6 5 4. Misalnya kita nyari 8 pasti yang dipanggil 7 6 5. Nilai-nilai 3 sebelumnya ini pasti yang bakal dipanggil. Nah ya sama kan, nyari 6 kita panggil 5 panggil 4 panggil 3, nyari 5 panggil 4 panggil 3 panggil 2, nyari 4 panggil 3 panggil 2 panggil 1 gitu guys. Ini kita panggil 6 kan, 5 ditambah 3 kita panggil 5 dikali panggil 4 itu 2. Jawabannya 6, ini 6 ya, 3 kali 2 ini 6 tambah 5 11. So yang ke-8 nih, yang ditanya-tanya, yang kita tanya ya sesuai dengan soal. Sama 3 angka yang panggil sebelumnya, jadi kita panggil 7 dulu nih 11. Kok di situ, di sini dong. Nah 11 tambah panggil 6 5, panggil 6 itu nilainya 5 dikali panggil yang ke-5 itu nilainya 3, panggil 5 nilainya itu 3. Jadi kalau kita kali ini atau kita cari sih lah, 5
kali 3 itu 15 ditambah 11 dengan 26 jawabannya 26 anjay tuh sesuai kan sama kan. Nah jadi visualisasi rekursif ini seperti itu. Udah ya bisa karena yang ditanya itu sudah terjawab di sini ya. Coba buatkan sebuah program menggunakan konsep rekursif dengan ketentuan deret di atas. Itu kan udah ya tadi ya, udah kita jelasin di awal. Nah untuk yang begini, untuk buat sebuah visualisasi jika n sama dengan 8. Nah untuk yang visualisasi juga udah kita jawab nih di sini. Jadi selesai ya guys ya tugasnya. Sekian dari saya, izin pamit ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Kita sama-sama belajar. Informatika itu menyenangkan kan guys.